Agar suatu data dapat dipahami dengan mudah, maka data harus disajikan secara ringkas dan jelas. Salah satu cara menyajikan data adalah dengan tabel distribusi frekuensi. Berikut ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk memahami tabel distribusi frekuensi, berikut beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama ada istilah kelas. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi ada namanya kelas pertama. Kelas pertama itu yang pertama ini, kemudian ada kelas kedua, dan seterusnya ada kelas ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini peletakan kelasnya ya. Selanjutnya ada istilah batas kelas. Nah, batas kelas sendiri ada dua, yakni batas bawah dan batas atas. Nah, untuk batas bawah itu adalah nilai terkecil pada kelas. Nah, ini pada kelas pertama batas terkecilnya atau nilai terkecilnya itu adalah 15 ini. Kemudian pada kelas yang kedua nilai terkecilnya itu adalah 20, maka batas bawahnya 20. Demikian juga pada kelas ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya ada istilah batas atas. Batas atas itu adalah nilai terbesar pada kelas. Nah, pada kelas pertama nilai terbesarnya itu adalah 19, maka batas atasnya itu 19. Pada kelas kedua nilai terbesarnya itu adalah 24, maka batas atasnya 24. Demikian juga pada kelas ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya ada istilah titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu adalah setengah batas atas ditambah batas bawah. Nah, ini setengah dan pada kelas pertama setengah dari 15 tambah 19. Hasilnya itu adalah 17. Demikian juga pada kelas yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalikan saja setengah dikalikan batas atasnya ditambah batas bawahnya ya. Selanjutnya ada istilah tepi kelas. Nah, tepi kelas sendiri ada dua, yakni tepi atas dan tepi bawah. Nah, contohnya di sini ada tabel distribusi frekuensi. Kalau tepi bawah kelas interval itu adalah batas bawah kelas interval dikurang 0,5. Nah, kalau misalnya ini, maka batas bawahnya ini 15 dikurang 0,5, hasilnya adalah 14,5. Demikian juga kelas yang kedua 20 dikurang 0,5 itu sama dengan 19,5. Selanjutnya ada istilah tepi atas kelas interval. Itu batas atas kelas intervalnya ditambah 0,5. Nah, di sini batas atas kelas intervalnya adalah 19. Berarti di 19 ditambah 0,5. Nah, berikut tepi atas kelas intervalnya. Nah, 19,5. Ini 24 ditambah 0,5 jadi 24,5. Demikian juga kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima. Selanjutnya ada istilah panjang kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya tepi atas dikurang tepi bawah. Kita ambil saja contoh kelas ketiga. Ini 29,5 dikurang 24,5 hasilnya adalah 5 ya. Demikian juga kalau misalnya Anda mau mengambil di kelas yang kelima ini, yang kelima ini 39,5 dikurang 34,5 itu hasilnya 5. Jadi terserah, boleh menggunakan kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima, hasilnya akan tetap sama ya, dengan rumusnya tepi atas dikurang tepi bawah. Demikianlah beberapa istilah yang harus dipahami terlebih dahulu untuk pembelajaran tabel distribusi frekuensi. Semoga Anda lebih memahaminya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!